Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rosawinda dengan NIM F1C1181061. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fermentasi pangan, yaitu teh kombucha dari bunga sepatu Hibiscus rosa sinensis. Jadi fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik secara anaerob atau aerob yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Fermentasi solid state yaitu metode fermentasi di mana mikroorganisme yang tumbuh pada substrat padat dengan kadar air yang rendah. Adapun fermentasi submerge culture yaitu proses fermentasi di mana mikroorganisme dan substrat menjadi satu dalam kondisi terendam di dalam media cair dengan jumlah yang besar. Adapun fermentasi aerob yaitu proses fermentasi yang memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerob yaitu proses fermentasi yang tidak memerlukan oksigen. Fermentasi spontan yaitu fermentasi yang dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dan berkembang secara spontan karena lingkungan hidupnya dibuat sesuai pertumbuhannya. Fermentasi tidak spontan yaitu fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme, di mana mikroorganisme yang berperan aktif dan berkembang secara aktif merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Selanjutnya kultur batch, yaitu mikroorganisme ditumbuhkan sampai mencapai fase pertumbuhan maksimal, kemudian dipanen produknya berupa biomasa atau produk metabolit. Sedangkan kultur feed batch, yaitu penambahan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada dalam fermentor, sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Sedangkan kultur kontinu yaitu pertumbuhan mikroorganisme tidak pernah mencapai fase stasioner dan kondisi fisiologis selalu dalam keadaan optimum. Sedangkan kultur mikroaerobilik yaitu fermentasi yang memprosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi teh merupakan minuman populer yang menyegarkan dan berkhasiat. Umumnya dibuat dari pucuk tanaman teh. Namun bunga kembang sepatu yang hanya dijadikan tanaman pagar ternyata mengandung asam ascorbat dan flavonoid atau quercetin yang berkhasiat. Kultur starter kombucha disebut SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, di mana terdapat bakteri dan yeast di dalamnya. Selama fermentasi, simbiosis bakteri dan khamir memproduksi berbagai enzim, berbagai asam asetat, dan vitamin. Pembentukan SCOBY pada waktu 6 hari terjadi akibat aktivitas Acetobacter psyllinum untuk mengubah glukosa menjadi selulosa yang berupa serat-serat putih yang terbentuk di dasar atau di permukaan larutan teh hasil fermentasi. Teh kombucha merupakan hasil proses fermentasi larutan teh dan gula selama 7-10 hari dengan starter SCOBY dan memiliki banyak manfaat. Teh kombucha mengalami fermentasi anaerob karena pada saat proses fermentasi khamir Saccharomyces cerevisiae memproduksi secara anaerob. Teh kombucha juga mengalami fermentasi aerob, yaitu pada saat Acetobacter psyllinum untuk memproduksi asam asetat secara aerob. Teh kombucha juga termasuk fermentasi tidak spontan karena perlu penambahan bakteri dan yeast untuk terjadinya proses fermentasi. Adapun skema fermentasi, bahan bakunya yaitu teh bunga kembang sepatu, kemudian fermenter mikrobanya yaitu Acetobacter psyllinum dan Saccharomyces cerevisiae, dan produk yang dihasilkan berupa kombucha. Adapun proses pembuatan kombucha diawali dengan pembuatan teh bunga kembang sepatu, di mana bunga kembang sepatu dibersihkan dan ditimbang, kemudian dilakukan pemeraman bunga sepatu selama 24 jam, pengukusan suhu 100 derajat selama 7 menit, kemudian pengovenan selama 7 menit pada suhu 70 derajat Celcius sampai kadar air 4%. Kemudian dilakukan penyeduhan dan penyaringan serbuk bunga sepatu, kemudian penambahan gula sehingga dihasilkan larutan teh bunga kembang sepatu. Kemudian selanjutnya pembuatan kombucha, di mana gula dan teh dicampur sehingga menghasilkan larutan teh. Kemudian larutan teh didiamkan, kemudian ditambahkan starter kombucha, lalu toples ditutup menggunakan tisu dan serbet. Kemudian difermentasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 5-7 hari sehingga dihasilkan teh kombucha.
Adapun bahan bakunya yaitu bunga kembang sepatu. Klasifikasi bunga kembang sepatu yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus ros sinensis. Jadi bagian bunga sepatu berkhasiat sebagai peluru batu dahak. Kemudian bersifat poliploid sehingga memiliki banyak varietas. Ciri-ciri bunga sepatu yaitu memiliki 5 helai daun dan dilengkapi kelopak tambahan, kemudian batangnya keras. Adapun kandungan senyawa kimia dalam bunga kembang sepatu yaitu asam askorbat, diglukosida, polifenol, antosianin, niacin, hibistetin, quercetin, cyanidin, riboflavin, tiamin, alkaloid, fluor, kalium, besi, dan kalori. Adapun ciri-ciri fermenter mikroba Acetobacter psillinum yaitu klasifikasinya kingdom termasuk bakteria, filum Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhodospirales, famili Pseudomonaceae, genus Acetobacter, spesies Acetobacter psillinum. Ciri-cirinya yang pertama itu berbentuk 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 2 sampai 10 mikron. Kemudian pH optimumnya berada pada 4 sampai 6 dan suhu optimum pertumbuhan antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian termasuk gram negatif dan obligat aerob. Sumber karbon dapat berasal dari senyawa karbohidrat. Sumber nitrogen bisa digunakan dari senyawa organik maupun non-organik. Kemudian mampu mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan asam organik lain, serta mampu mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa. Adapun keuntungan dari Acetobacter psillinum yaitu bermanfaat bagi pembuatan berbagai macam produk seperti nata, asam laktat, dan sebagainya. Dapat memecah komponen gula dan mampu membentuk polisakarida. Kemudian selanjutnya itu ciri-ciri Saccharomyces cerevisiae. Klasifikasinya yaitu Kingdom Fungi, filum Ascomycota, ordo Saccharomycetales, subfilum Saccharomycotina, kelas Saccharomycetes, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, spesies Saccharomyces cerevisiae. Kemudian Saccharomyces cerevisiae berbentuk oval, lonjong, silindris, ukurannya 5-20 mikron, mampu mengubah gula menjadi alkohol, pH optimum 4-5,5 dan suhu optimum berada pada 25-30 derajat Celcius. Kemudian termasuk sel eukariotik yang secara morfologi hanya membentuk askospora, kemudian termasuk jamir Camirias. Adapun fase mikroba, yang pertama fase adaptasi, yaitu bakteri menyesuaikan diri dengan substrat dan kondisi lingkungan barunya. Kemudian fase pertumbuhan awal, yaitu sel mulai membelah dengan kecepatan rendah. Kemudian fase pertumbuhan eksponensial ditandai dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Kemudian fase pertumbuhan lambat, pertumbuhan yang diperlambat karena ketersediaan nutrisi yang kurang, terdapatnya metabolit yang bersifat toksik, dan umur sel yang telah tua. Kemudian fase pertumbuhan tetap, di mana jumlah sel yang tumbuh relatif sama dengan jumlah sel yang mati. Kemudian fase menuju kematian, di mana bakteri mulai mengalami kematian karena nutrisi telah habis dan sel kehilangan banyak energi cadangan. Kemudian yang terakhir, fase kematian, di mana sel dengan cepat mengalami kematian. Kemudian produknya, adapun komponen yang terkandung dalam teh kombucha beserta manfaatnya yaitu asam laktat untuk pencernaan manusia, kemudian asam asetat untuk menghambat bakteri berbahaya, kemudian asam malat dan asam oksalat untuk detoksifikasi tubuh dan pengawet alami, asam glukonat untuk penginfeksi lias, kemudian asam butirat dan asam nukleat melawan infeksi khamir dan regenerasi sel, kemudian vitamin B1 dan B2 untuk pembentukan protein dan metabolisme, vitamin B3 untuk memproses asam amino, lemak, dan karbohidrat, kemudian vitamin B6 dan B12 menurunkan kolesterol, perbaikan saluran pencernaan, kemudian vitamin B15 dan vitamin C untuk metabolisme antar sel dan sebagai oksigenator tubuh, dan antibiotik untuk membatasi pertumbuhan mikroba. Adapun ciri-ciri teh kombucha yaitu memiliki rasa asam, manis, dan memberi kesegaran.
lama fermentasi, jadi teh kombucha didiamkan selama 7-12 hari, kemudian teh kombucha dapat dikonsumsi atau dipanen. Apabila dirasa kurang asam, dapat dilanjutkan dengan mendiamkannya kembali selama sampai 2 hari. Pada umumnya, jika dibiarkan sampai 12 hari, maka dapat berubah menjadi minuman beralkohol. Pada setiap toples dengan jamur kombucha yang dipanen akan ada lapisan tipis atau baby kombucha di atas lapisan kombucha yang lama. Baby kombucha ini berguna untuk dijadikan bibit untuk membuat teh kombucha yang baru. Adapun media pertumbuhan mikroba, media yang digunakan yaitu TSA atau tripepton soy agar. Pemilihan media tersebut digunakan didasarkan pada jenis mikroba yang hidup sebagai fermenter di dalam kombucha, yakni bakteri dan nias. Pada gambar terlihat bahwa sel kamir jauh lebih besar dibandingkan dengan sel bakteri. Selain itu, sel kamir ditandai dengan adanya bentuk khusus yang menandakan familinya serta memperlihatkan model reproduksi yang dialaminya, yaitu pembentukan tunas. Selanjutnya, media produksi mikroba. Media produksi yang digunakan yaitu air putih sebagai pemberi awet bagi mikroorganisme agar bisa bertahan hidup, gula pasir sebagai sumber karbon dan energi bagi kehidupan mikroorganisme, teh bunga kembang sepatu sebagai substrat atau bahan dasar untuk pembuatan teh kombucha, kultur SCOBY yang akan bereaksi dengan larutan teh untuk diserap nutrisi teh yang kemudian akan mengubahnya menjadi zat-zat yang berkhasiat. Inokulum yang digunakan pada proses fermentasi ini yaitu kultur kombucha biasa yang disebut dengan SCOBY. SCOBY mengandung berbagai macam bakteri dan nias, berbentuk lapisan serat-serat yang berwarna putih dan bertekstur kenyal. SCOBY juga terbuat dari selulosa hasil metabolisme bakteri asam asetat. Terjadi perubahan warna SCOBY karena adanya kemampuan menyerap warna dan media tumbuh. Semakin lama SCOBY terendam akan semakin menyerap warna media tumbuh tersebut. Semakin banyak starter SCOBY, teh kombucha semakin asam dan mengeluarkan bau aroma khas fermentasi. Semakin bertambah starter SCOBY, bakteri di dalamnya akan mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa yang terus menebal yang biasa disebut dengan nata. Adapun proses metabolismenya, jadi fermentasi kombucha terdiri dari 2 proses tahapan. Yang pertama fermentasi alkohol dan yang kedua fermentasi asam asetat. Fermentasi kombucha ini termasuk ke dalam katabolisme karena terjadi reaksi pemecahan molekul besar menjadi molekul sederhana dan menghasilkan energi. Yang pertama fermentasi alkohol, di mana sukrosa dihidrolisis menjadi glukosa menggunakan enzim sukrase yang terdapat pada Saccharomyces cerevisiae. Kemudian glukosa didegradasi melalui glikolisis menjadi 2 asam pirufat dan reaksi pembentukan ATP. Kemudian 2 NAD+ berperan sebagai pengoksidasi dalam glikolisis. Kemudian asam pirufat diubah menjadi etanol melalui 2 tahap. Yang pertama melepaskan 2 CO2 menjadi asetildehid berkarbon 2 oleh enzim pirufat dekarboksilase. Dan yang kedua asetaldehid direduksi oleh NADH menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Kemudian reduksi ini meregenerasi suplai 2 NAD+ yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Jadi Saccharomyces cerevisiae memproduksi alkohol secara anaerob. Bagannya bisa dilihat pada slide. Kemudian yang kedua fermentasi asam asetat. Jadi etanol yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol digunakan oleh bakteri asam asetat untuk diubah menjadi asam asetat secara aerob. Bakteri yang berperan yaitu Acetobacter pseudomonas. Etanol diubah menjadi asetaldehid oleh enzim alkohol dehidrogenase. Kemudian asetaldehid dioksidasi menjadi metil koenzim A oleh enzim aldehid dehidrogenase. Kemudian asetil-CoA diubah menjadi asetil fosfat dengan bantuan enzim fosfotransase tilase dan mengalami defosforilisasi oleh enzim asetat kinase menjadi asam asetat. Alurnya dapat dilihat pada slide. Kemudian reaktor. Reaktor pada teh kombucha termasuk reaktor kultur diam jenis Feinberg flask. Tidak ada aerasi atau pemasukan udara dan pengadukan. Kemudian aerasi tergantung pada transfer oksigen melalui permukaan kultur. Larutan teh, gula, dan starter dimasukkan ke dalam reaktor, yaitu toples kaca, kemudian ditutup dengan kain penutup dan difermentasi secara statis selama 12 hari pada suhu ruang. Adapun bagian-bagiannya yaitu toples, karet gelang, dan kain. Adapun inhibitor fermentasi yaitu pemanasan.
Teh kombucha tidak dapat dilakukan pemanasan karena koloni kombucha akan mati bila berada dalam cairan yang panas, yaitu berada hanya pada suhu 20-30 derajat Celcius. Kemudian selain bahan stainless atau kaca, wadah atau tempat larutan fermentasi, maka akan menghasilkan produk yang kurang bagus karena asam yang terbentuk selama proses fermentasi akan bereaksi dengan logam. Kemudian pemurnian. Teh kombucha tidak dilakukan pemurnian karena zat-zat yang terkandung dalamnya dihasilkan dari starter yang terdapat dalam kombucha dapat menghasilkan asam-asam organik yang dapat bermanfaat baik bagi tubuh. Kemudian semakin lama proses fermentasi maka akan semakin habis sumber karbon dan akibatnya tingkat keasaman kombucha semakin tinggi sampai proses fermentasi terhenti. Kemudian sumber referensi yang digunakan dapat dilihat pada slide. Baik, itulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.